Halo anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Mem Nani berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran ekonomi, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang jurnal umum. Untuk materi jurnal umum kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian jurnal umum, kemudian kita akan melihat fungsi jurnal umum, kemudian bentuk jurnal umum dan bagaimana cara mendebit serta mengkredit akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kita masuk pada pengertiannya dulu ya. Pengertian jurnal umum. Jurnal merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis, urut, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian berisi tentang rekening-rekening atau akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi, beserta jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi tersebut. Sedangkan tujuan untuk pencatatan jurnal adalah mengurangi kesalahan dan menutupi kelemahan bukti transaksi yang dilakukan secara langsung ke buku besar. Ini pengertian dari jurnal umum ya. Ada kata-kata kuncinya di sana, mencatat transaksi secara kronologis atau urut sesuai tanggal terjadinya. Sekarang ke fungsi. Fungsi jurnal umum. Ada 5 fungsi jurnal umum. Kita lihat satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Jadi jurnal umum itu ternyata harus mencatat semua transaksi ya, yang menyebabkan perubahan pada akun-akun. Kemudian fungsi historis. Berarti mencatat transaksi secara kronologis ya, sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Contoh saja bulan Juli, kalau terjadinya di tanggal 2, kemudian ada transaksi juga di tanggal 3, maka yang harus ditulis lebih dahulu adalah yang di tanggal 2 ya. Jadi harus urut ya, sesuai dengan tanggal terjadinya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi analisis. Fungsi analisis berarti jurnal memerlukan analisis debit kredit ya. Mana yang berpengaruh di debit, mana yang berpengaruh di kredit. Berikutnya anak-anak, fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif. Jurnal merupakan perintah, instruksi ya, perintah untuk mendebit atau mengkredit suatu akun buku besar sesuai dengan catatan dalam jurnal. Jadi setelah kita belajar jurnal itu dan sudah membuat jurnal, kita harus melakukan pembuatan buku besar. Jadi nanti setelah materi jurnal umum kita beralih ke buku besar ya. Kemudian yang kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan keterangan mengenai tanggal, nama akun, jumlah nominal, dan keterangan singkat mengenai transaksi. Jadi dalam jurnal itu biasanya ada tanggalnya, ada nama akun, kemudian jumlah nominal, dan juga biasanya diberi keterangan singkat tentang transaksinya. Nah, anak-anak, inilah bentuk jurnal umum. Kalau kalian lihat di sana ya, di bagian atas ini harus ada judulnya ya. Jurnal umum, nama perusahaannya ditulis, kemudian periode kapan pembuatannya jurnal umum. Ini kemudian ada halaman. Jadi halaman jurnal juga dibuat halaman 1. Nanti kalau sudah halaman 1 berlanjut halaman 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanggal. Kenapa dipisah menjadi 2 kolom tanggal? Kolom yang pertama yang besar ini biasanya untuk menuliskan bulan dan tahun. Jadi bulan dan tahun di sini menulisnya. Kemudian untuk tanggal-tanggalnya itu ditulis di kolom yang kecil. Jadi cukup sekali menuliskan bulan dan tahun, kemudian tanggal-tanggalnya menyesuaikan transaksi. Sedangkan ini kolom akun, apa saja akun yang berpengaruh.
referensi ini untuk kode akunnya ya, tetapi nanti menulisnya ketika sudah memasukkan di buku besar. Kemudian kolom debit dan kolom kredit ditulis dengan jumlah nominal angkanya berapa. Kita sekarang masuk ke materi cara mendebit dan mengkredit akun serta membuat jurnal umum. Ya, kita lihat satu contoh ini. Pada tanggal 1 Januari, ya, diinvestasikan uang tunai dalam perusahaan percetakan manunggal oleh Tuan Yusak sebesar 10 juta. Nah, analisis untuk debit kreditnya yang harus kalian pahami yang pertama adalah anggaplah bahwa transaksi terjadi pada perusahaan milik Anda. Jadi yang punya perusahaan adalah Anda. Kemudian yang kedua, tolong dicermati kembali, diingat-ingat kembali aturan baku posisi perkiraan. Jadi pertemuan minggu lalu ini sudah Ibu sampaikan ya. Jadi ini kuncinya, dua hal ini. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak. Analisis yang terjadi karena Tuan Yusak memberikan uang untuk investasi dalam perusahaan, maka kas atau uang di dalam perusahaan akan bertambah. Uang itu bagian dari harta. Kalau kita lihat di sini harta bertambah di posisi debit ya. Maka di sini ditulis kas di debit 10 juta. Kemudian karena untuk investasi, maka modal Tuan Yusak di posisi kredit. Kalian lihat modal bertambah di posisi kredit. Nah, ini ya. Bertambah di posisi kredit, maka ditulis di sini modal di posisi kredit. Yang harus ditulis lebih dahulu adalah yang di posisi debit. Maka di sini yang ditulis adalah kas lebih dulu, kemudian baru berikutnya modal. Yang di posisi kredit menulisnya agak menjorok ke kanan. Ya, ini untuk soal yang pertama. Kita beralih contoh yang kedua ya. Tanggal 4 Januari 2020 dibayar sewa tempat pada Tuan Kadir sebesar 150.000. Sekali lagi anak-anak, anggaplah perusahaan yang melakukan adalah perusahaan milik kita. Jadi kalau kita bayar sewa, maka ini merupakan beban bagi kita atau biaya bagi perusahaan kita. Biaya sewanya bertambah. Kalau biaya itu bertambah di posisi debit ya. Sedangkan aktiva perusahaan lainnya karena bayarnya pakai uang di akuntansi lebih dikenal dengan istilah kas, maka kas kita berkurang di posisi kredit. Nah, ini pencatatannya dalam jurnal umum ya. Yang di posisi debit harus ditulis lebih dahulu. Jadi biaya sewa posisi debit, kemudian kas di posisi kredit. Contoh yang terakhir ya. Tanggal 7 Januari 2020 dibeli mesin cetak seharga 4 juta secara kredit. Jadi perusahaanmu ya, perusahaan kita itu membeli mesin cetak tetapi secara kredit. Kalau secara kredit sudah bayar belum? Oke. Secara kredit artinya kita belum bayar. Kalau belum bayar kita punya utang ya. Maka karena yang dibeli adalah mesin cetak ini bagian dari peralatan ya. Jadi peralatan kita bertambah di posisi debit ini ya. Sedangkan karena pembeliannya secara kredit kita punya utang. Jadi utang kita, utang usaha bertambah di posisi kredit. Sekali lagi anak-anak, mohon pahami aturan baku posisi perkiraan supaya lebih mudah untuk membuat jurnal umumnya. Baik, anak-anak, kita sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini. Saya berharap kalian bisa memahami. Kalau memang sekiranya masih mengalami kesulitan, silakan kalian WA Mem Nani atau hubungi Mem Nani di nomor WA yang sudah tertera di slide.
Selamat belajar, ya, jangan lupa dikerjakan untuk penilaiannya dan sukses untuk kalian. Terima kasih.